Salah satu fungsi BPD dalam pemerintahan desa yaitu membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, fungsi ini dijelaskan dalam semua dasar hukum tentang BPD, baik dalam Undang-Undang Desa, Permendagri, hingga peraturan bupati. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah BPD itu boleh membuat sendiri peraturan desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, jumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi atau pemahaman saya pribadi tentang Badan Permusyawaratan Desa dan kinerjanya di desa. Nah, selama ini seakan sudah menjadi rahasia umum, seakan-akan BPD itu fungsinya hanya datang dalam musyawarah, mendengarkan, mengusulkan, itu pun jika ada usulan, dan itu pun jika usulannya diterima oleh pemerintah desa. Dan endingnya, ujung-ujungnya adalah menandatangani hasil musyawarah. Nah, termasuk peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa, dari mulai Perdes APBDes, RPJMDes, kemudian RKPDes, hingga rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Lalu, kapan kira-kira BPD bisa membuat Perdesnya sendiri? Jawabannya kapan saja, asal BPD punya usulan yang perlu untuk diperdeskan. Artinya BPD tidak hanya duduk dan mendengarkan pemerintah desa menyampaikan rancangan peraturan desa yang dibuatnya, lalu membahasnya dan mengesahkannya. Akan tetapi BPD juga punya hak yang sama dengan pemerintah desa, yaitu boleh membuat dan mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa. Hal ini tertuang dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 7, di mana Permendagri ini menggantikan Permendagri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Adapun bunyi dari pasal 7 tersebut adalah sebagai berikut. Ayat 1, BPD dapat mengusulkan dan menyusun rancangan peraturan desa. Ayat 2, rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali untuk peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, rancangan peraturan desa tentang APB desa, dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Dan ayat 3, rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD. Nah, jadi teman-teman BPD sekalian desa tanah air, berdasarkan dari aturan tersebut, maka BPD boleh menyusun dan mengusulkan peraturan desa kepada pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya membahas dan menyepakati perdes yang diusulkan oleh pemerintah desa saja, tetapi juga punya hak yang sama membuat dan mengusulkan rancangan peraturan desa kepada kepala desa. Akan tetapi ada catatannya, ini yang perlu diingat. Rancangan peraturan desa yang akan diusulkan oleh BPD itu sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 7 Permendagri 111 tahun 2014 tadi, harus di luar 4 jenis peraturan desa, yaitu RPJM desa, rancangan peraturan tentang RKP desa, rancangan peraturan tentang RAPB desa, dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Jadi harus di luar dari 4 itu. Kenapa BPD dilarang mengusulkan rancangan peraturan desa dalam 4 item tersebut? Karena 4 item itu adalah hak dari pemerintah desa untuk menyusun, mengusulkan, dan membuat. Lalu rancangan perdes seperti apa yang bisa diusulkan oleh BPD? Nah, semua hal kecuali 4 item tadi. Contohnya saja, setelah melaksanakan fungsi penyerapan aspirasi terhadap masyarakat, BPD menemukan sebuah permasalahan yang perlu dan harus dibuatkan perdesnya agar tidak meresahkan atau merugikan masyarakat. Maka BPD boleh menyusun dan mengusulkan rancangan perdes tersebut kepada pemerintah desa. Misal, satu contoh konkret, ada banyak sekali masyarakat atau oknum tertentu yang menangkap ikan di sungai dengan menggunakan setrum atau racun atau bom ikan sehingga mengancam kelestarian sungai. Maka BPD bisa menyusun dan mengusulkan rancangan perdes
tentang larangan menangkap ikan di sungai menggunakan bahan berbahaya seperti setrum, racun ikan, bom ikan, dan sebagainya yang dapat merusak ekosistem sungai. Nah, ketika sudah siap rancangan perdesnya, maka silakan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati perdes yang diusulkan tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah penetapan perdes yang diusulkan BPD itu. Tentang hal ini, Permendagri nomor 111 tahun 2014 pasal 10 menjelaskan sebagai berikut. Ayat 1, rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD atau ketua BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ayat 2, rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut dari pimpinan BPD yang kepada kepala desa. Nah, demikianlah sahabat desa dan juga teman-teman BPD sekalian di seluruh tanah air sekilas penjelasan dan pemahaman saya tentang boleh tidaknya Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan desa sendiri. Jadi pembuatan rancangan perdes ini, jika saya melihat, itu merupakan bentuk implementasi dari fungsi BPD nomor 2, yaitu menyerap, menampung, membahas, dan merumuskan aspirasi masyarakat desa. Semoga bermanfaat. Jika ada pemikiran yang berbeda dari teman-teman sekalian, terutama teman-teman BPD di situ saya, silahkan berbagi di kolom komentar. Insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi yang kebetulan saat ini masih menjabat sebagai BPD aktif periode 2019 sampai 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.